Iya. Ibu. Assalamualaikum. Salam Ibu. Apa kabar? Sehat Bu kabarnya? Iya, alhamdulillah seperti inilah. Iya. Sudah lama Ibu ya nggak jumpa Ibu. Iya, dia taman tahun 2016. kan Ibu yang wali kelasnya Iya. ya. Ini ngedengar udah apa dia? Udah Apa kabar Ibu? Iya, alhamdulillah baik Sehat ya. ya Bu. Alhamdulillah sehat, harus sehat. Karena sehat itu modal Modal paling utama utama. ya. Ya, silakan duduk Bu, kita Ya, akan mari. bincang-bincang sedikit. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BNN, kembali bertemu kita di podcast Sharing Kuy bareng BNN. Oke Sobat BNN semua, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya akan memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, boleh diperkenalkan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru SMA Negeri 1 Sabang, Farah Diba, SAG. Dan hari ini kita berbincang-bincang di tepi Pantai. pantai ya. Oke, mudah-mudahan apa yang akan kita bincangkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Ya, insya Allah bermanfaat ya Bu. Iya Ibu, senang sekali. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast BNN Ibu. Sama-sama. Iya, bertanya sedikit Ibu mengenai kita tahu bahwa saat ini Indonesia khususnya dalam hal ini Kota Sabang sudah termasuk di bagian gawat terhadap narkoba gitu Bu. Nah, di lingkungan sekolah sendiri Bu, khususnya di SMA 1 Sabang itu bagaimana Bu upaya pendidik terutama guru dalam menyikapi permasalahan narkoba ini Bu? Iya, kalau kita berbicara masalah sekolah dan lingkungannya, ya. Sekolah kita tahu itu merupakan lingkungan yang harus steril dari semuanya, karena di sana kita mendidik anak-anak yang akan menjadi generasi bangsa, gitu. Dan kita menginginkan masa depan mereka itu kan bisa berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan, tanpa ada kendala yang berat bagi mereka, terutama jangan sampai mereka itu terbias ataupun terpengaruh dengan hal-hal yang bisa merugikan masa depan mereka. Nah, kalau ditanyakan bagaimana sikap sekolah terhadap pencegahan bahaya narkoba ini merupakan hal yang sangat serius. Ya. Harus serius kita perhatikan di dalam pergaulan anak-anak didik kita. Kenapa? Karena anak didik ini berada di sekolah, dia itu kan dalam durasi yang terbatas. Dari jam yang sudah ditentukan sekitar jam 7.30 sampai jam mereka pulang, mereka berada di lingkungan sekolah. Dan mungkin agak gampang bagi kita untuk memantau mereka dari pergaulan mereka selama itu. Tapi selepas dari situ, mereka akan kembali ke keluarganya dan ke masyarakat. Nah, untuk pencegahan itu untuk mereka, mungkin sekolah bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang positif ke mereka, dan kami guru pun mungkin akan terus semaksimal mungkin untuk bisa mengawasi mereka selama mereka itu berada di dalam ruang lingkup sekolah gitu. Dan juga mengoptimalkan program-program sekolah, apakah itu di dalam intrasekolah. Misalnya pada setiap kesempatan guru menyampaikan materi, di situ sebisanya setiap guru itu menyampaikan walaupun tidak banyak, mungkin paling tidak isu ini, bahaya terhadap ini, bagaimana kita bisa berbicara kepada mereka, baik secara pribadi mereka atau secara kelompok. Kemudian lagi secara kegiatan-kegiatan mereka juga harus kita optimalkan, ya. Kita berusaha karena itu bisa mengefektifkan waktu mereka. Artinya waktu mereka lebih bermanfaat dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti di sekolah kita membentuk satgas narkoba tadi. Jadi mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan satgas, dan ini sangat bermakna. Kenapa? Karena BNN Kota sendiri itu turun langsung dalam pembinaan terhadap siswa-siswi di sekolah-sekolah gitu. Nah, kemudian lagi kita juga berusaha untuk
bisa memberikan mereka pendalaman pengetahuan mereka dari segi-segi kerugiannya, apakah itu secara hukum, ya. Setelah mereka lakukan ini, apa efek mereka gitu. Juga dengan dinas-dinas lain terkait, kita melakukan dialog juga, mengundang dari dinas kesehatan untuk memberikan pemahaman kepada mereka kenapa narkoba ini bahaya bagi mereka gitu kan. Itu bagi diri mereka sendiri. Iya Ibu, tadi berdasarkan yang Ibu Farah cerita bahwa sulit ya bagi guru untuk mengontrol di luar ya sekitar, karena sekolah dari jam 7.45 sampai jam 2 gitu Bu. Jadi terlepas itu ya. Setelah itu sulit gitu ya Bu untuk kan nggak mungkin nih guru sampai ngekorin ke rumah ya kan. Iya. Tapi kalau misalnya ada informasi yang terkait yang memang harus kita tinjau ke lokasi, kami siap. Kami akan tinjau ke lokasi. Ada isu yang mungkin ada hal-hal yang menyangkut dengan siswa kami akan tinjau ke lokasi dan akan melihat langsung. Gerak cepat ya Bu ya, untuk sama-sama bekerja sama itu untuk kalau memang ada yang gawat ini harus segera dicegah gitu langsung. Kita bukan berarti mereka pulang dari sekolah, kemudian mereka kembali ke keluarga mereka, kembali ke rumah mereka, kemudian mereka juga bergaul kembali sama masyarakatnya, sama lingkungannya. Kita juga tetap memantau, tetapi bagi yang memang kita mendapatkan informasi yang jelas gitu. Ketika kita sudah mengetahui nih, Bu, bahwa wah di sini ini ada sesuatu yang gawat gitu, itu apakah dimulai dari langsung guru datang atau justru mengajak gitu, misalnya seperti ikut mengajak dari BNN ataupun kepolisian untuk berkunjung untuk langsung melihat gitu, atau konfirmasi dulu? Sesuatu informasi yang kita terima kita harus cross check dulu, ya kita cross check dulu benar atau tidak, apakah anak kita atau bukan, seperti itu. Nah jadi kalau misalnya mereka sudah memang ternyata terbukti gitu, tapi sejauh ini sepertinya kalau memang yang sejauh ini kalau memang sudah terlibat itu langsung memang sudah di tangan hukum gitu. Ketika kita tahu mereka sudah berurusan sama pihak penegak hukum. Tapi kalau misalnya baru kita mendengar isu, kami mendengar isu bahwa anak ada misalnya seperti ini seperti itu, ya kita juga harus ini. Tapi sejauh ini, alhamdulillah ya, belakangan ini itu sudah sangat jauh. Hampir tidak pernah lagi kita mendengar mereka yang terlibat terlalu serius dalam hal itu. Bahkan di lingkungan sekolah pun karena kita memantaunya lebih serius ya, memang sih butuh waktu, butuh energi yang lebih ya, tapi efektif. Bahkan untuk merokok itu pun yang merupakan cikal bakal mereka dalam pergaulan yang kurang sehat kan, dan sekarang sudah agak minim untuk di lingkungan sekolah. Kita saling bekerja sama, mulai dari guru, semua pihak guru lah gitu. Bila guru mengetahui, kemudian guru kita berkomunikasi mencari jalan keluar seperti apa antara guru mata pelajaran dengan guru wali kelas, dengan guru bahkan sampai ke pihak kepala sekolah juga ikut untuk membina supaya bisa teratasi dari sejak dini gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini memang sudah sangat berkurang. Jadi memang benar-benar seluruh lapisan yang ada di sekolah ya Bu saling harus. Apalagi sekarang ini kan BNN memang memang seperti memang lebih fokus gitu pada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke arah itu. Nah, misalnya kegiatan-kegiatan mereka terhadap anak-anak remaja itu kan bisa sangat membantu. Kalau merokok dulu masa-masa riskan, misalnya dulu sangat banyak ya anak-anak yang memang terpengaruh dengan hal itu, dan ketika kita mendengar isu itu kita bahkan mengajak BNN untuk tes urin di sekolah. Ini kayaknya bisa jadi efek jera bagi mereka gitu kan. Pakai nggak pakai semua harus tes urin gitu, dan BNN atau memang kalau misalnya tidak dalam kategori sedikit yang kita dengar, kita memanggil orang tua untuk
meminta orang tua tes di rumah sakit itu dulu. Tapi sampai sekarang karena kita nggak melihat lagi ke arah itu, sudah berkurang sih. Alhamdulillah ya, minta bisa, semoga semakin mereka semakin bisa bergaul dengan lingkungan yang lebih baik. Iya, alhamdulillah ya Bu. Mungkin untuk sekarang tadi berdasarkan yang Ibu cerita bahwa untuk penggunaan narkoba itu hampir tidak ada ya Bu di sekolah ya. Di sekolah tidak ada. Di sekolah tidak ada. Ya, untuk merokok juga takut ya Bu. Sudah minim ya, karena mungkin itu tadi, dan kontrol dari guru itu lebih ketat. Kontrol dari guru bila kedapatan mungkin tanpa maaf ya langsung mendapat efek jerahnya gitu kan. Nah, jadi itu bisa memberikan pengalaman yang akan membuat dia tuh jadi bisa lebih baik, lebih bisa berpikir positif. Untuk orang tua siswa sendiri Bu, apakah dari sekolah adakah seperti seminar ataupun kegiatan yang mengajak orang tua gitu untuk ikut mengawasi anak di rumah? Karena kita tahu kan itu yang juga merupakan hal yang paling penting ya Bu ya, selain di sekolah. Untuk komunikasi antara sekolah sama orang tua selama ini, untuk kegiatan pertemuan secara umum itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika tahun ajaran baru, ketika masa-masa mengikuti ujian, itu kita melakukan komunikasi sama orang tua secara umum. Dan yang lebih khusus, kita tidak bisa memanggil orang tua secara keseluruhan dalam waktu yang bersamaan, mengingat kondisi pekerjaan orang tua, ya, kondisi mereka bekerja, juga tempat mereka bekerja itu terkadang terbatas untuk kita undang semua. Nah, siapa mereka yang sering dipanggil? Mereka anak-anak yang memang butuh perhatian lebih. Ya, lebih butuh perhatian lebih, itu pasti akan kita panggil. Ada sesuatu gejala yang tidak biasa sama dia. Misalnya dia selalu datang ke sekolah. Tiba-tiba kita melihat dalam beberapa waktu ini dia ada sesuatu hal yang tidak biasa. Jadi di situ kita bisa memanggil orang tua secara khusus, atau di situ baru kita berkomunikasi. Dan kalaupun misalnya setelah kita panggil juga tidak datang, maka tugas kita untuk melihat ke rumahnya kan. Melihat ke rumahnya, harus meluangkan waktu kita. Karena mereka juga tanggung jawab kita bersama, masa depan mereka. Semua kita menginginkan masa depan anak-anak kita kan bisa baik ya. Ya, apalagi yang kita tahu bahwa di Aceh ya Bu, kita ngomongin itu seperti kayak merokok dan sebagainya, itu seperti kayak budaya. Bahkan ketika minta tolong sama orang atau ini untuk uang rokok gitu. Uang rokok. Jadi seperti ya rokok itu bukan problem yang besar. Tidak merokok, tidak jantan. Iya. Jadi mindsetnya harus dirubah ya Bu, justru tidak merokok yang jantan gitu. Memang merubah sesuatu yang sudah menjadi image itu kan agak susah, butuh waktu. Sekali. Maka kita dunia pendidikan ini memulai dari lingkungan sekolah, dari lingkungan masyarakat yang ada di sekitar. Dan lebih penting lagi, mulai dari keluarga. Kenapa? Karena keluarga ini merupakan hal yang utama. Pendidikan yang paling kuat, dasar pendidikan yang paling kuat itu adalah keluarga. Jadi kalau anak memang terbina baik di dalam keluarga, ketika dia datang ke sekolah, dia akan membawa karakter dia itu ya karakter yang di rumah yang ditanamkan oleh orang tua. Jadi kita bisa melihat karakter anak di sekolah. Bila di sekolah dia agak lain, maka kita harus bekerja keras sedikit untuk melihat ada apa dengan anak ini gitu. Di keluarga itu adalah peran terpenting. Kemudian dengan sekolah, ini adalah lingkungan yang memang nggak bisa dipisahkan, juga masyarakat. Karena terbentuknya karakter anak ini terpengaruhi oleh 3 lingkungan ini. Iya Ibu. Ketika kita kemarin itu sempat masuk ke pendidikan daring ya Bu ya, karena Daring COVID-19. itu lumayan lama kondisi seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya kita jangan alami lagi kan, jangan sampai didaringkan lagi. Ya, untuk ketika daring itu Bu, misalnya kayak upaya atau kendalanya apa nih, kan ketika kita
tatap muka langsung sama siswa itu langsung bisa ya Bu ya, misalnya pengawasannya lebih ketat gitu. Nah ketika daring itu apa Bu yang dilakukan untuk tidak efektif tidak sih efektif. sebenarnya di dalam pendidikan, di dalam pengajaran. Mungkin pengajaran bisa berjalan ya, karena apa? Yang namanya pengajaran kita mentransfer ilmu itu kan di mana saja, dengan cara apa saja kayak gitu. Banyak media yang bisa kita lakukan untuk mentransfernya. Tetapi kalau mendidik ini memang kita nggak bisa punya waktu maksimal sama mereka, meskipun kita visi sama mereka atau kita chat mereka gitu, tapi itu tidak efektif gitu. Memang daring ini memberi berdampak lemah terhadap proses pendidikan. Nah, kita nggak bisa menangani secara langsung, nggak bisa turun langsung, nggak bisa mensurvei langsung gitu. Nah, tapi memang kalau bisa materi ya yang namanya seperti itu tadi. Untuk pengajaran meskipun tidak maksimal masih bisa dilakukan, tapi untuk pendidikan itu jauh karena pendidikan ini kan luas. Semua guru itu harus mengajar juga harus mendidik. Nah, inilah nanti akan menghasilkan satu produk anak tadi, ini karakter anak seperti apa. Ya Ibu, bahkan ketika COVID ini ada sempat viral slogan generasi COVID ya Bu, yang dianggap berbeda dari generasi sebelumnya gitu. Ketika mungkin ya dari kecewaan dari orang tua, guru gitu, untuk generasi yang memang dididik di era digital gitu, dari online. Ya mungkin ada perbedaan dibandingkan yang dari pendidikan langsung ya Bu. Kekecewaan itu sebenarnya mungkin lebih ketidakpuasan tadi gitu kan, mereka mengharap anak-anak mereka bisa belajar secara optimal, ternyata harus berhadapan dengan keadaan yang seperti itu. Jadi terbatas. Semua orang tua mungkin merasakan seperti itu, ini pelajaran nggak maksimal, ini ya bisa dari segi materi nggak bisa tercapai sesuai dengan targetnya. Kemudian sementara waktu kan berpacu terus, harus selesai, ya kan? Kurikulum harus dikejar, punya target yang harus diselesaikan. Kemudian lagi mau tidak mau, ini belum selesai sudah ujian, ya kan? Setelah ujian harus naik kelas. Bagi yang kelasnya harus menuju ke jenjang selanjutnya. Tapi mereka yang ada di jenjang akhir, mereka harus terpaksa lulus tanpa ujian yang berarti, artinya dikembalikan kepada sistem sekolah masing-masing kan. Nah, kalau dulu misalnya anak-anak mengikuti ujian secara online nasional, tapi mereka terkontrol, itu menjadi acuan kelulusan. Nah, dengan situasi pandemi ini membawa perubahan pada sistem kelulusan itu sendiri. Memang di satu sisi kita lebih objektif melihat anak karena yang mengajar kan hari-hari mereka bersama kita gitu. Jadi kita bisa melihat ini seperti ini kemampuan dia gitu. Karena 3 lini ya kognitif, psikomotor, sama afektif itu kan 3 lini yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi itu bisa dipantau langsung oleh pihak sekolah dan bisa memberikan target kelulusan bagi anak. Tapi kalau misalnya yang sebelum ini mereka mengikuti online, bisa jadi kadang-kadang yang memang pintar bisa nggak lulus kan. Nah, jadi sebenarnya sih ada plus minusnya, ada plus minusnya. Ya, jadi semoga kita doakan ya Bu ya, kedepannya tetap terus luring ini, nggak online lagi. Luring dan bisa berjalan seperti apa seharusnya. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk sharing yang tentunya sangat bermanfaat nih Bu buat Sobat BNN di rumah yang menyaksikan podcast pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, kita sharing hari ini dapat berdampak dan tentunya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa bermanfaat. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan untuk Sobat BNN di rumah? Iya, untuk sahabat-sahabat BNN, terutama generasi remaja ya, yang ada di seluruh yang terjangkau ini, perbincangan kami hari ini, mudah-mudahan bisa mengambil sisi positif, bisa merubah, karena maju mundurnya kita itu tergantung pada diri kita sendiri sebenarnya.
ya, pada mindset kita, pada pola pikir kita. Bila kita ingin maju, kita harus berusaha untuk maju dan keluar dari hal-hal yang menghalangi kita untuk maju. Tapi bila kita berharap dari orang lain, mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan maksimal. Jadi kembali kepada diri kita sendiri, bentuk pemikiran yang positif, ya, kegiatan, biasakan dengan kegiatan positif, pola pikir positif, ya, sehingga bisa membentuk sebuah karakter kepribadian yang diharapkan, yang positif untuk modal menggapai masa depan yang cerah. Yang jelas, jangan coba-coba mendekati narkoba. Ya, jangankan gunakan, dekatin juga Nggak boleh ya, nggak Bu, ya. boleh. Berusaha untuk bisa membentengi diri dari pengaruh, walaupun itu menggiurkan kita, ya. Dan Sobat BNN di rumah, terima kasih sudah bersama kami dan menyaksikan sharing session with BNN. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu berbahagia. Stay safe, stay healthy, war on drugs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.